Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi rekan-rekan sekalian, teman-teman sekalian di Teko Channel. Hari ini kita kedatangan dua smartphone Samsung S20 FE dan Samsung A71. Jadi permintaan customer, kedua HP ini minta di backup. Oke, kemudian setelah di backup, yang merah ini minta diinstal ulang, sama juga ini diinstal ulang. Bedanya adalah data yang di HP silikon merah ini nanti ini saya kesini nih. Nah, ini saya udah backup ke laptop saya atau ke notebook saya. Kenapa di backup ke situ? Karena datanya banyak sekali nih, hampir 35 GB ya. Jadi permintaan dari customer setelah selesai di backup, ini diinstal ulang atau di flashing, data di notebook saya ini minta dioper ke hard disk dia. Sementara yang ini setelah diinstal ulang, hasil backupannya pindah ke HP yang silikon merah. Baik, untuk posisi atau proses nge-backupnya silahkan teman-teman cari tutorialnya di channel saya ya. Standar ya, jadi backup kontak di CIM, ada gambar, ada video, terus kalaupun aplikasi tinggal download dari Play Store. Nah, saya ingin menginfokan bahwasannya kita harus berhati-hati pada saat untuk pindah data ini. Terlihat sepele, tapi ketika tidak hati-hati maka yang dikhawatirkan adalah pada saat data yang diinginkan oleh customer ternyata tidak nongol atau tidak sepenuhnya ketarik di kerja backupan kita. Maka kalau saya terutama di bagian nge-backup kontak ya. Jadi kalaupun si kontak ini sudah menjadi vCard, saya akan mengecek di menu Explorer. Nah, di menu Explorer ini pastikan posisinya sudah ada ya. Nah, untuk menjaga-jaga, jadi si menu VCF ini saya ekspor atau saya pindahkan ke drive-nya si customer. Tentunya drive Gmail si pemilik HP. Nah, nanti yang bersangkutan tinggal narik kontak-kontak dari situ. Kalaupun yang bersangkutan bersedia menunggu, itu lebih enak karena menyangkut nanti barangkali pada saat login akun Google diminta sandi. Buat saya ketika mengetahui sandi, saya agak risih ya, karena itu menyangkut privasi orang ya, kayak gitu. Tetapi yang saya tekankan di sini adalah jangan sampai mengenai kontak-kontak ini tidak ketarik semua. Maka kalaupun teman-teman nge-backup menggunakan SD card seperti tutorial saya yang lalu-lalu, pastikan juga ke drive Google-nya. Nah, sebelum memflashing jangan lupa OM dibuka ya. Dengan cara gimana? Ya, menu pengembangnya dibuka, OM dibuka, USB debugging dibuka seperti video-video saya sebelumnya. Kemudian dipastikan lagi tanya akun Google dan sandinya yang bersangkutan ingat atau enggak, karena itu akan bersangkutan ke pencadangan WA-nya. Jadi saya pernah ngejelasin juga di tutorial sebelumnya, itu WA pun harus dicadangkan ya teman-teman ya. Jadi ini misalnya nih ya, WA-nya WA nomor 0812 sekian-sekian. Nah, dia ingin di backup cadangan catnya itu ke akun Google mana, misalnya ke akun Google A. Nah, maka si customer harus ingat akun sama sandinya. Nah, pastikan pencadangan itu pun sempurna. Gunakan WiFi dengan jaringan terbaik supaya nanti barangkali dia adalah seorang seller atau pedagang online ataupun yang lainnya, ketika dia membutuhkan cat yang penting-penting, kita tinggal tarik dari pencadangan cat yang sudah kita kerjakan sebelum di uninstall atau sebelum memflash HP-nya gitu. Jadi sebelum memflash HP ya tadi ya backup data, terus akun Google Mas Andi harus tahu, terus cadangan cat dikerjakan. Nah, nanti setelah selesai flashing ya, sebelumnya sih kalau saya pasti nanya
nomor yang mau dipakai lagi untuk WA, nomor yang dipakai ini di WA ini, nah di WA ini misalnya, itu fisiknya masih ada apa enggak? Nah ketika fisiknya sudah tidak ada, ya bagaimana? Karena kan nanti akan dikirim notifikasi 6 digitnya ke nomor aktif tersebut. Maka pastikan lagi tadi teman-teman ya, ketika mau dia customer minta di input ulang WA-nya di HP lain, pastikan nomornya fisiknya masih ada, fisik SIM card-nya. Dan sekali lagi jangan berulang-ulang pada saat daftar WA, karena WA akan membaca itu sebagai spam. Kalau berulang-ulang teman-teman tidak segera mendapatkan kode notifikasi, tunggu saja sampai dia dapat. Kalaupun menu notifikasi tidak dikirim SMS itu kan ada menu di bawahnya ya, telepon saya ya. Ya sudah, tinggal telepon kayak gitu. Nah, setelah selesai, udah sebelum diserahkan cek kembali semua performa. Nah, ketika diserahkan berikan informasi ke customer, semua data sudah saya backup sesuai dengan permintaan customer. Jadi secara profesional tidak ada data yang menyangkut di device saya atau di notebook saya. Jadi kalau saya mengatakan notebook saya yang ini hanya sebagai sebenarnya ini notebook perang ya. Ini khusus buat nge-flash, walaupun masih Windows 7, Windows 10 masih ada di tas. Ini sebagai mediasi buat nge-backup juga. Jadi ketika si customer ini udah narik datanya, ya udah kita pastiin selesai gitu. Dan kalau buat saya pusing juga ya sebenarnya, harus jadi tempat backupan andai seperti itu ya. Karena jika terjadi apa-apa, kita yang nggak tahu apa-apa, mungkin dipersalahkan atau gimana gitu ya. Sementara kalau saya pribadi, jangankan ngurusin backupan data orang ya, untuk ngurus 2 channel akun YouTube saya aja ini udah pusing sekali. Ada. Bentar ya Bu ya. Baiklah teman-teman, segitu aja tutorial yang saya berikan, semoga bermanfaat. Jika masih belum jelas silahkan tinggalkan komentar. Berhati-hati, semoga Allah kasih kesehatan untuk kita semuanya. Jangan lupa di subscribe, di like, di komen, di share. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.